Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT yang mana beliau telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan presentasi pribadi untuk memenuhi tugas penulisan karya ilmiah pada saat sekarang ini. Selalu berikan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada Nabi junjungan alam, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Baiklah, saya Muhammad Zulkifli dari kelompok 7 dengan NIM 221291178 ingin mempresentasikan mengenai kaidah penulisan karya ilmiah dan etika untuk memenuhi tugas penulisan karya ilmiah. Baik, kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai kaidah karya tulis ilmiah. Nah, kaidah karya tulis ilmiah ini memiliki dua kaidah utama, yaitu kaidah umum dan kaidah khusus. Yang mana kaidah umum yaitu terkait mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik dari ejaan, penulisan yang berlaku secara umum. Kaidah umum telah diatur oleh pemerintah sebagai berikut, yaitu penggunaan ejaan yang disempurnakan atau EYD dalam Permendiknas nomor 46 tahun 2009. Yang kedua, menggunakan tata istilah, yaitu terdapat dalam Permendiknas nomor 146 garis miring U tahun 2004. Yang ketiga, yaitu penggunaan penataan kalimat baku, terdapat pada buku Tata Bahasa Indonesia, Baku Bahasa Indonesia. Yang keempat, pemilihan kata baku pada kamus besar yang terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi yang kelima. Nah, yang kedua yaitu ada kaidah khusus, yaitu aturan teknik penulisan dalam lingkungan akademik tertentu. Nah, kaidah khusus ini terkait penggunaan penulisan yang telah disepakati bersama yang berlaku di lingkungan tertentu, sehingga penerapan kaidah tersebut haruslah diterapkan dengan konsisten dan taat dalam melakukan penulisan karya ilmiah. Nah, dalam kaidah khusus ini terdapat judul, abstrak, penomoran, pertunjukan, dan daftar pustaka. Selanjutnya yaitu etika penulisan karya ilmiah. Nah, etika penulisan karya ilmiah ini adalah suatu teknik yang digunakan pada saat menulis suatu karya tulis dengan memperhatikan aspek-aspek, karena suatu penulisan yang benar bisa saja terkena pelanggaran dalam menulis karya ilmiah. Ini disampaikan oleh Arifin pada tahun 2016. Definisi dari etika penulisan karya ilmiah ini yaitu yang pertama, etika. Etika adalah konsep nilai yang mengarah pada perilaku yang baik dan pantas. Selanjutnya, karya tulis. Karya tulis adalah hasil karangan dalam bentuk tulisan. Selanjutnya, itu etika penulisan ilmiah. Nah, etika penulisan ilmiah ini adalah penulisan karya tulis ilmiah dengan kata atau kalimat yang baik, pantas, dan sesuai aturan. Selanjutnya yaitu mengenai etika penulisan karya ilmiah. Ada di dalam etika penulisan karya ilmiah terdapat asas-asas etika penulisan karya ilmiah, sifat etika penulisan karya ilmiah, dan pelanggaran karya ilmiah. Sebelum masuk kepada asas-asas etika penulisan karya ilmiah, mari kita masuk kepada kode etik karya ilmiah.
Nah, kode etik itu sendiri adalah kumpulan norma dalam penulisan karya ilmiah. Di mana di dalam kode etik tersebut haruslah berbasis penelitian, dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, sumber kutipan harus dicantumkan, dan menghindari plagiarisme. Selanjutnya, asas-asas etika penulisan karya ilmiah. Yaitu yang pertama yaitu kejelasan atau clarity, di mana karya ilmiah harus konkret dan jelas, tidak boleh bersifat samar-samar, kabur, atau berada di wilayah abu-abu. Selanjutnya yaitu ketetapan atau accuracy, di mana akurasi ini adalah karya ilmiah yang harus tepat atau akurat supaya karangan ilmiah ini terlihat nyata, sungguh-sungguh akurat itu. Selanjutnya keringkasan atau brevity, di mana keringkasan atau brevity ini haruslah tulisan harus ringkas dan padat. Kemudian menghindari kalimat bertele-tele dan tidak relevan. Selanjutnya yaitu sifat-sifat penulisan karya ilmiah. Sifat-sifat penulisan karya ilmiah ada berbagai macam bentuk, yaitu yang pertama kejujuran atau honestly, di mana honestly ini penulis dituntut untuk mengungkapkan apa adanya secara baik agar tidak ada penyimpangan dari kaidah-kaidah yang telah ditetapkan. Selanjutnya bebas plagiarisme, di mana plagiarisme tersebut eh, berarti tidak menggunakan gagasan hasil pernyataan atau kalimat dari orang lain yang diakui sebagai karya tulisnya tanpa menyebutkan eh, sumber dari hasil ide orang tersebut. Selanjutnya itu menjunjung tinggi hak cipta, di mana kita harus menghormati hak kepemilikan intelektual, keaslian hasil temuan ilmu dan pengetahuan adalah hak penemu untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil temuannya, seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang eh, hak cipta. Yang selanjutnya yaitu keabsahan atau validity, di mana penulis harus mampu mengungkapkan konsep atau gagasan yang diuraikannya bahwa gagasannya itu adalah sebenar-benarnya gagasan yang menjadi dasar dari uraiannya atau tulisannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebelum masuk pada kesimpulan, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pelanggaran karya ilmiah. Yang pertama yaitu fabrikasi data. Fabrikasi data adalah membuat data yang sebenarnya tidak ada atau membuat data fiktif atau palsu. Selanjutnya yaitu pemanfaatan data dari sumber yang tidak jelas, baik itu dari oh, website yang tidak jelas tentang keilmiahannya dan eh, artikel yang tidak jelas sumbernya itu. Selanjutnya publikasi ganda, di mana publikasi ganda ini mempublikasi suatu karya yang sama di berbagai tempat. Selanjutnya plagiarisme, yaitu mengambil kata-kata atau kalimat orang lain tanpa memberi acknowledgement atau sitasi yang secukupnya. Itu. Nah, kita masuk kepada kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu adalah etika penulisan ilmiah sangat penting untuk menjaga integrasi akademik kita. Selanjutnya, pelanggaran seperti plagiarisme, fabrikasi, dan publikasi ganda harus dihindari. Setiap karya ilmiah harus dapat dipertanggungjawabkan secara valid dan eh, dapat untuk secara transparan. Selanjutnya itu etika dalam karya ilmiah mencerminkan integritas dari penulisnya. Mungkin sekian hasil presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan.
Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.